Selamat datang kembali di Wonosobo View. Dan ini kembali trip dari di Kecamatan Silomerto menuju ke Wonosobo. Tapi nanti cuma sampai itu ya, SPBU Silomerto aja. Habis itu video selanjutnya karena biasa memorinya kecil banget. Silomerto ini adalah salah satu kecamatan di Wonosobo ya, dan menjadi kecamatan yang cukup penting karena dulu Silomerto ini adalah pusat pemerintahan Wonosobo ya, sebelum dipindah oleh Kanjeng Raden Tumenggung Setionegoro 200 tahun yang lalu pada tanggal 24 Juli yang sampai sekarang diperingati menjadi hari jadi Wonosobo ya. Kalau tahun ini tepat yang ke 200 tahun, ke 2 abad. Kecamatan Silomerto ini menjadi pusat pemerintah di Wonosobo sejak zaman Ki Ageng Wanasabaya atau Syekh Abdullah yang diangkat menjadi pemimpin di Wonosobo ini oleh Raja Demak Bintoro pada zaman itu. Dan sambil melihat keindahan sepanjang jalan, ini jalur alternatif Silomerto Kertek ya, kita bahas tentang riwayat hidup Ki Ageng Wanasaba atau Syekh Abdullah. Menurut berbagai sumber ya, diambil dari buku Babat Gagah Wangi yang ditulis oleh Suparman Al-Fakir. Pernikahan Raden Bondan Kajawan dengan Dewi Nawangsini menghasilkan 3 anak, antara lain Raden Depok Tarup, Raden Dukoh Manis, dan Dewi Roro Kasihan. Nah, Raden Depok Tarup ini merupakan nama asli dari Ki Ageng Wanasaba yang terkenal sebagai pemimpin hebat ya pada masa itu dengan kemampuannya menyebarluaskan ajaran Islam di Kabupaten Wonosobo sehingga dijuluki sebagai Ki Ageng Dukuh. Dan Ki Ageng Wanasaba ini adalah kakak sulung dari Ki Ageng Getas Bendawa dan Nyai Ageng Ngerang, di mana Ki Getas Bendawa adalah ayah dari Ki Ageng Selo. Nah, setelah menikah, Ki Ageng Wanasaba ini memiliki 2 orang anak, antara lain Raden Mandipadan atau Ki Ageng Pandanaran yang mempunyai putra Ki Ageng Pagiringan dan mempunyai putra Ki Ageng Sabah, mempunyai putra Ki Sabajawi dan Nyai Sabinah. Nah, kemudian Nyai Sabinah ini menikah dengan Ki Ageng Pemanahan dan mempunyai putra Panembahan Senopati yang menikah dengan Roro Mas Jatan Waskitojawi dan berputra Susuhan Hanyokrowati. Dan jika kita memperhatikan nama-nama yang sesama dengan Ki Ageng Wanasaba ya, dapat dipastikan bahwa Ki Ageng Wanasaba ini hidup pada periode akhir Kerajaan Demak sekitar 1500 sampai 1550 Masehi atau pada masa pemerintahan Kerajaan Pajang 1569 Masehi dan awal Kerajaan Mataram Islam.
Rentang waktu ini jauh sebelum Sultan Agung, bahkan kemungkinan sezaman dengan Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, sang pendiri kerajaan Mataram Islam yang memerintah antara tahun 1587 sampai 1601 Masehi. Dan pada zaman kerajaan Demak ini ya, Ki Ageng Wanasaba diutus untuk menyebarkan ajaran Islam di Wonosobo dan akhirnya diberi gelar Ki Gede Wanasaba. Dan dari berbagai sumber ya, mengutip artikel jurnal berjudul Islamisasi di Wonosobo pada zaman Demak dan Mataram Islam karya Ida Nur Azizah, masyarakat Wonosobo itu dulu penganut agama Hindu-Buddha dan meyakini adanya dewa yang menguasai alam semesta sehingga harus disembah. Ini kalau lurus terus ini ke arah Pasar Kertek ya, kalau belok kiri ini ke arah Pasar Selomerto. Dan dengan kedatangan Ki Ageng Wanasaba ini bukan berarti penduduk ini langsung ujuk-ujuk beralih agama ya. Ini disebabkan oleh keteguhan masyarakat setempat terhadap kepercayaan lama. Namun Ki Ageng Wanasaba yang merupakan murid dari Sunan Gunung Jati ini tidak kenal lelah ya, dan melihat kemampuannya dalam ulah rasa dan ulah batin, ia pun dia dipanggil sebagai Ki Ageng Manahan. Dalam konteks ini, manah berarti memiliki hati atau rasa dan batin. Nah, ini jalan menuju ke makam Ki Ageng Wanasaba ya, di Dusun Plobangan. Dan setelah memimpin daerah Plobangan di Wonosobo dari tahun 1489 sampai 1529, Ki Ageng Wanasaba meninggal pada tahun 1529 dan dimakamkan di pemakaman Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto. Nah, itu tadi jalan masuknya ya sekitar 500 meteran lah dari jalan alternatif Selomerto Kertek ini. Lantas kepemimpinannya pun dilanjutkan oleh
Ki Ageng Wanasaba II yang memerintah hingga tahun 1540, dan tidak jauh dari makam Ki Ageng Wanasaba terdapat 3 makam yang merupakan peristirahatan pengikut dan santrinya, termasuk makam Kiai Cotik yang terletak di bawah pohon beringin tua. Itu tadi ya pembahasan tentang sejarah Ki Ageng Wanasaba ya, pendiri Kabupaten Wonosobo. Ya walaupun pada saat itu belum jadi kabupaten ya, karena masih sebagai wilayah perdikan atau di bawah pemerintahan Kerajaan Demak, dan lanjut ke pemerintahan Mataram Islam. Ini sambil menikmati keindahan alam sepanjang jalur alternatif Selomerto Kertek. Alamnya cukup indah ya, seindah untaian sejarah panjangnya sejak zaman Ki Ageng Wanasaba ya. Tempat ini adalah pusat pemerintahan kabupaten, belum kabupaten di waktu itu, pusat pemerintahan di Wonosobo ya, walaupun masih jadi desa perdikan di bawah pemerintahan Kerajaan Demak, terus ke pemerintahan ini Mataram Islam. Ini kalau belok kiri ke arah Banjarnegara Purwokerto, belok kanan ke arah kota. Kita belok kanan ya karena mau pulang.
Cukup sekian ya pembahasan tentang Ki Ageng Wanasaba, pendiri Kabupaten Wonosobo yang walaupun saat itu belum jadi kabupaten. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.